Halo teman-teman, selamat datang di channel Cobain. Hari ini kita akan membawa sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Inilah untuk alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan seorang pemuda tampan. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan Wonka. Dan dia kembali ke kampung halamannya. Ternyata setelah bertahun-tahun lamanya dia berkeliling dunia. Dan dia berniat untuk membuka toko coklat yang bernama Galeries Gourmet. Wonka tidak putus asa. Dia melihat sebuah toko kosong dan membayangkan suatu hari nanti di tempat itu dia akan membuka toko coklatnya sendiri. Dan di sini dia pun didenda karena melamun di siang bolong. Wonka kemudian bertemu juga dengan gelandangan yang telah kelaparan. Karena kasihan, Wonka pun memberikan 1 perak miliknya. Dan beberapa saat kemudian Wonka yang apes kehilangan sisa uang 1 peraknya yang masuk ke dalam selokan. Kini Wonka pun tidak punya uang sama sekali. Malam ini pun Wonka berencana untuk tidur di kursi. Wonka yang seorang pesulap lalu mengeluarkan barang-barang dari dalam topinya. Dia membuat minuman coklat hangat sebelum tidur. Tiba-tiba seekor anjing menghampirinya. Dan anjing ini bernama Tiddles. Dan anjingnya di sini pun marah-marah. Dan tapi pemiliknya meminta maaf. Bleacher langsung mengingatkan Wonka kalau saat ini cuaca memang sangat dingin. Wonka bisa membeku jika dia tidur di pinggir jalan seperti ini. Ternyata benar, coklat di dalam gelas milik Wonka membeku dalam waktu yang begitu singkat. Wonka berkata kalau dia tidak punya uang untuk menyewa kamarnya. Bleacher pun mengajaknya untuk ke suatu tempat menemui tempatnya yang bernama Scrappy. Dan di sini Nona Scrappy mengelola tempat penginapan dan usaha laundry. Melihat ada tamu yang datang, Scrappy menyuruh seorang anak yang bernama Noodle membawakan minuman untuk Wonka. Bleacher memberitahu Scrappy kalau Wonka membutuhkan kamar untuk tidur, tapi dia tidak punya uang. Wonka pun berjanji besok dia akan mendapatkan uang untuk membayar sewanya. Besoknya pun Wonka menjual coklat buatannya di galeri. Scrappy pun menawarkan paket per malam hanya dengan membayar 1 perak dan itu bisa dibayarnya besok. Wonka senang mendengarnya. Scrappy langsung mengeluarkan kertas kontrak dan menyuruh Wonka menandatangani kontrak itu. Dari jauh, Noodle berbisik menyuruh Wonka untuk membaca kontrak itu sebelum menandatanganinya. Scrappy yang mendengarnya langsung mengusir anak itu. Wonka kemudian membuka lemari itu, ternyata tulisan di dalam kontrak itu sangatlah banyak. Namun Wonka yang tidak curiga pun langsung menandatangani kontrak itu begitu saja. Setelah mengantar Wonka menuju kamarnya, Scrappy yang marah memasukkan Noodle ke dalam kurungan karena mengganggu tamu yang lainnya. Keesokan harinya, Wonka pergi menuju galeri Garnet untuk menjual coklat buatannya yang bernama coklat. Dan dari jauh, Noodle yang sedang membawa laundry memperhatikannya. Dan sambil menampilkan trik sulap, Wonka menjelaskan kalau coklat buatannya sangat enak dan berbeda dari coklat yang lainnya. Semua orang pun sangat terkejut saat coklat dalam toples itu melayang. Dari dalam toko, ketiga penguasa yang bernama kartel coklat yaitu Slughorn, Brocknose, dan juga Fickle Bagel memperhatikan aksi Wonka dan dia pun menyuruh anak buahnya untuk memanggil polisi. Dan ketika kartel di sini turun untuk mencoba coklat buatan Wonka, saat memakan coklat itu pun mereka bertiga sangat terkejut dengan komposisi bahan yang begitu luar biasa. Tapi di sini Slughorn malah berkata kalau coklatnya adalah coklat paling buruk karena mereka bertiga sepakat kalau coklat yang enak adalah coklat yang sederhana, polos, dan tidak aneh-aneh. Tiba-tiba ketika kartel tersebut terbang melayang, Wonka menjelaskan kalau itu adalah efek sementara setelah memakan coklatnya.
Melihat hal ini, ternyata malah banyak pengunjung yang menginginkan coklat itu. Wonka menjual coklatnya dengan harga 1 perak saja. Dengan sekejap, coklat yang dia bawa langsung ludes. Tiba-tiba petugas polisi datang. Affable berkata kalau dia mendapatkan telepon keluhan tentang Wonka yang mengganggu bisnis orang lain. Affable pun mengusir dan menyita semua orang hasil berjualan. Wonka pun memohon untuk menyisakan 1 perak saja agar dia bisa membayar sewa kamarnya. Setelah kembali ke penginapan, Wonka menyerahkan 1 peraknya untuk membayar kamar. Namun Scrapit mengatakan kalau 1 perak itu hanyalah biaya untuk sewa kamar saja. Wonka harus membayar tagihan lain karena dia telah memakai berbagai fasilitas. Total yang harus dibayar Wonka adalah 10.000 perak. Scrapit mengatakan kalau semua itu sudah dijelaskan di dalam kontrak yang sudah ditandatangani. Wonka pun bingung karena dia tidak punya uang sebanyak itu. Karena tidak mampu membayar, Scrapit memaksa Wonka untuk bekerja di laundry yang ada di ruang bawah tanah. Wonka akan dibayar 1 perak sehari, dan itu berarti dia harus bekerja di sana selama 27 tahun lebih untuk melunasi semua hutangnya. Wonka dilempar ke dalam tempat laundry. Ternyata di tempat laundry ada beberapa orang yang bernasib sama seperti Wonka. Mereka semua dijebak oleh Scrapit, dan di sini ada akuntan dan Lottie Bells, si pendiam, dan juga yang lainnya. Wonka berusaha mencari jalan keluar, namun Benz mengatakan kalau mereka sudah pernah berusaha kabur. Jika mereka kabur, Scrapit akan memanggil polisi untuk menangkap mereka lagi karena mereka menandatangani kontrak yang sah. Scrapit juga akan menambahkan denda 1.000 perak. Abacus pun menyuruh Wonka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jika tidak, Wonka tidak akan diberi makan. Malam harinya, semua pekerja itu pun beristirahat menuju kamar mereka masing-masing. Noodle kemudian mendatangi kamar Wonka untuk membersihkan kamarnya. Noodle bertanya kenapa Wonka menandatangani kontrak. Ternyata Wonka mengaku kalau dia tidak bisa membaca. Dan selama ini Wonka hanya fokus belajar membuat coklat yang enak sampai-sampai dia lupa untuk belajar membaca. Noodle lalu berkata kalau Wonka lebih beruntung darinya. Wonka hanya berutang 10.000, sementara Noodle berutang 30.000 perak. Hutang Noodle sangatlah banyak sebagai ganti ongkos Scrapit yang telah membesarkannya sejak bayi. Dahulu Noodle dibuang oleh orang tuanya di tempat ini sejak masih bayi. Melihat Noodle yang sedih, Wonka berniat membuatkan coklat untuk Noodle. Ternyata Noodle mengaku kalau dia belum pernah makan coklat seumur hidupnya. Dan Wonka membuka kopernya yang berisi alat pembuat coklat portable. Wonka memiliki bahan-bahan coklat terbaik yang dia dapatkan dari seluruh penjuru dunia. Wonka bercerita saat dia masih kecil, Wonka tinggal berdua bersama ibunya di pinggiran desa. Menurut Wonka, ibunya adalah pembuat coklat yang paling enak di seluruh dunia. Dahulu kala, ibunya memberitahu Wonka kalau dia tahu bahan rahasia untuk membuat coklat paling enak di dunia. Wonka kecil berjanji suatu saat nanti dia akan menjadi pembuat coklat yang enak seperti ibunya. Dia akan membuka toko coklat, dan mendengar itu ibunya berjanji akan datang ke toko milik Wonka dan memberitahu bahan rahasia kepada Wonka. Tapi sayangnya ibunya sudah meninggal terlebih dahulu. Ibunya hanya meninggalkan sekotak coklat yang masih Wonka simpan sampai saat ini. Dan itulah kenapa Wonka bertekad untuk membuka toko coklat agar dia bisa menghasilkan kehadiran ibunya lagi. Dengan itu ibunya bisa memberitahu bahan coklat yang paling enak di dunia yang belum sempat dia sampaikan. Setelah coklatnya jadi, Wonka memberikan coklat itu kepada Noodle
Noodle pun sangat senang karena coklat itu sangatlah enak. Wonka berkata kalau dia bersedia membuatkan Noodle coklat seumur hidupnya asalkan dia bisa membantunya kabur. Mendengar itu pun Noodle langsung menolak karena dia takut ketahuan. Wonka lalu berkata kalau dia hanya perlu keluar beberapa jam saja untuk menjual coklat. Nanti setelah itu dia akan kembali lagi. Nanti Wonka akan membagi keuntungan berjualan coklatnya dengan Noodle agar mereka berdua bisa melunasi hutang mereka. Mendengar hal itu, Noodle akhirnya setuju dan dia memberitahu kalau biasanya Scrabbit tidak akan memperhatikan tempat laundry jika ada cowok bangsawan datang ke tempat ini. Scrabbit akan menggoda bangsawan itu. Mendengar hal ini, Wonka mempunyai ide. Dan di tempat lain, kartel coklat ternyata bekerja sama dengan kepala pastor dan biarawan di gereja untuk menyimpan coklat di ruang bawah tanah. Hanya beberapa orang saja yang tahu tempat itu, termasuk kepala polisi. Sudah lama kepala polisi bekerja untuk kartel coklat dengan imbalan coklat. Dan di sini dia meminta kepala polisi untuk menyingkirkan Wonka selama-lamanya karena coklat buatan Wonka benar-benar enak dan harganya murah. Awalnya kepala polisi menolak karena hal itu melanggar hukum. Tahu kalau kepala polisi sangat menyukai coklat, Snowboard menawarkan 800 kotak sebagai imbalannya. Mendengar hal itu, kepala polisi langsung menyetujuinya. Dan di dalam penginapan, Wonka langsung menjalankan rencananya. Wonka tahu kalau di sini Screecher menyukai Scrabbit dan dia pun memberitahunya kalau Scrabbit juga menyukainya. Wonka memberi syarat kepada Screecher agar dia mau berkencan dengannya. Dan di tempat lain, Rudel mengarang cerita kalau dia memberitahu gambar yang merupakan seorang bangsawan. Melihat itu, Scrabbit pun langsung percaya kalau Preacher adalah seorang bangsawan. Rencana pun berjalan dengan lancar. Scrabbit dan Preacher sibuk bermesraan hingga tidak ada waktu memeriksa tempat laundry. Wonka memanfaatkan Paddles yang terus berlari sampai ke suatu tempat untuk menggerakkan alat laundry otomatis. Dan di sini Wonka pun akhirnya bisa berjualan dengan coklat. Wonka bersembunyi di dalam miliknya dan di jalanan Wonka mengeluarkan toples coklat, namun ternyata toples itu kosong. Semua coklat yang ada di dalamnya pun hilang. Wonka mengatakan kalau coklatnya dicuri lagi oleh kurcaci kecil berwarna oranye. Kurcaci itu pasti mencuri coklat di saat Wonka tertidur. Noodle akhirnya tidak percaya dengan cerita itu. Menurutnya kurcaci itu tidak nyata. Wonka berniat membuat coklat lagi, namun dia kehabisan susu. Noodle pun mengambil sebotol susu sapi, dan ternyata susu yang Wonka butuhkan bukanlah susu sapi, melainkan susu jerapah. Noodle pun memberitahu kalau ada jerapah di dalam kebun binatang. Namun ternyata mereka tidak akan bisa keluar masuk tempat itu begitu saja karena tempat itu ada penjaganya. Wonka menyuruh Noodle tidak usah khawatir, dia mengeluarkan coklat dari dalam tempatnya. Noodle memberikan coklat itu kepada satpam kebun binatang. Ternyata coklat itu bisa membuat satpam itu pingsan. Di dalam kebun binatang karena Wonka tidak bisa membaca, dia hampir masuk ke kandang macan. Noodle pun membantu Wonka masuk ke dalam kandang jerapah yang benar. Wonka memberikan permen mint yang disukai oleh jerapah, membuat jerapah itu menjadi jinak. Wonka pun mulai memeras susu jerapah itu. Dan di sini Wonka bertanya, dari mana asal-usul nama Noodle? Karena menurutnya nama itu sangatlah aneh. Noodle memperlihatkan sebuah kalung dengan liontin cincin huruf N. Itulah kenapa dia dipanggil Noodle. Kalung itu adalah peninggalan dari orang tuanya saat dia dibuang di tempat laundry. Sudah beberapa kali Noodle mencoba mencari orang tuanya, tapi selalu gagal.
Wonka berjanji kalau dia akan membantu Noodle menemui orang tuanya. Setelah selesai memerah susu jerapah, tiba-tiba kepala polisi datang. Wonka menyuruh Noodle untuk pergi, dan kepala polisi melarang Wonka untuk berjualan coklat di kota ini. Mendengar itu, Wonka bingung karena dia tidak melanggar hukum. Kepala polisi langsung memukul Wonka sebagai peringatan. Wonka dan Noodle akhirnya kembali ke tempat laundry, di mana Abacus bertanya kemana Wonka pergi seharian ini. Wonka pun menceritakan cita-citanya yang ingin membuka toko coklat. Mendengar hal itu, Abacus berkata pasti Wonka dihalangi oleh kepala polisi, dan Wonka pun kaget bagaimana Abacus bisa mengetahuinya. Abacus lalu bercerita kalau dia pernah menjadi akuntan, dan pada suatu hari Abacus menyadari kalau Slughorn mempunyai 2 buku catatan akuntansi. Buku yang sudah direkayasa berwarna merah, sementara di dalam buku berwarna hijau dijelaskan kalau kartel coklat itu bersekongkol menyuap polisi-polisi. Untuk menyingkirkan siapapun yang menyaingi mereka, malam harinya karena tidak bisa tidur, Wonka memanggil Noodle. Wonka melemparkan tali dan dia pun mengirimkannya, dan Wonka berjanji akan memberi Noodle jika membantunya. Dan di sini dia membalasnya secari kertas bertuliskan huruf A, dan dia pun menjawab akan mengajari Wonka membaca. Noodle bertanya apa rencana Wonka karena sekarang dia diincar oleh polisi. Wonka pun bingung, dia tidak bisa menghilang begitu saja di jalanan. Meskipun dia seorang pesulap, dia hanya bisa menghilang di atas panggung yang memiliki peralatan lengkap. Pence kemudian muncul. Dia mengatakan kalau Wonka bisa menghilang melalui saluran air. Pence akan membantu Wonka asalkan dia juga mendapatkan hasil penjualan coklat. Larry dan juga yang lain menawarkan diri untuk membantu Wonka, dan dia pun muncul dan mengingatkan yang lain jika mereka ketahuan, Scrappy akan menghukum mereka. Noodle langsung memberikan 1 coklat buatannya. Begitu dia merasakan coklat itu, Abacus langsung setuju dengan rencana teman-temannya. Keesokan harinya, Wonka mulai menjual coklat di jalanan secara sembunyi-sembunyi. Saat polisi datang, Wonka langsung masuk ke dalam saluran air. Semua orang di seluruh penjuru kota menyukai coklat buatan Wonka karena memang sangat enak. Kartel coklat pun panik karena penjualan coklat mereka pun menurun. Setelah menyadari kalau Wonka kabur melalui saluran air, kepala polisi yang tubuhnya semakin gendut itu menyuruh anak buahnya untuk berjaga di seluruh pintu air. Malam harinya, diam-diam seorang kurcaci masuk ke dalam kamar Wonka, dan ternyata itu dia kurcaci orange yang sebelumnya Wonka ceritakan. Kurcaci itu kembali mencuri coklat milik Wonka, namun malam itu Wonka sudah membuat jebakan untuk menangkap kurcaci itu. Wonka menangkap kurcaci itu dan memasukkan ke dalam toples. Wonka bertanya asal-usul kurcaci itu. Kurcaci itu menjawab kalau dia bernama Ompa-Lompa yang berasal dari lompalan, dan selama ini dia mencuri coklat milik Wonka karena dulu Wonka pernah mencuri 3 buah kakao, dan Wonka yang seharusnya menjaga pohon kakao itu diusir karena kehilangan 3 buah kakao. Mereka mulai kembali keluar asal dia bisa membayar senilai 1000 kali lipat dari buah kakao yang menghilang. Itulah kenapa dari dulu Wonka selalu mencuri toplesnya agar dia bisa kembali pulang ke Lumpalet. Dan mendengar hal ini, Wonka meminta maaf, tapi dia tidak bisa menyerahkan persediaan coklatnya karena dia harus menjual coklat itu untuk membantu teman-temannya membayar hutang. Lompa lalu memintanya mengeluarkannya. Wonka mengajaknya untuk berunding. Setelah dibebaskan, ternyata itu adalah tipu muslihat.
dan dia kabur membawa toples coklat milik Wonka karena Wonka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Esok harinya Wonka bercerita kepada teman-temannya kalau semalam di sini kurcaci kembali mencuri toples miliknya, namun teman-temannya tidak percaya. Noodle lalu mengatakan kalau mereka mempunyai kejutan untuk Wonka. Ternyata dari hasil penjualan coklat selama ini, akhirnya mereka bisa menyewa toko Wonka yang impikan. Akhirnya mereka bisa berjualan dengan resmi tanpa takut ditangkap polisi. Dan di sana pun dia memberitahu kalau Wonka dan teman-temannya tinggal di tempat laundry milik Scrappy. Sekarang kepala polisi tidak bisa membantunya lagi karena Wonka, dan juga di sini dia membantunya secara resmi. Malam harinya di sini dia pun menyuruhnya untuk membantunya dengan iming-iming imbalan yang sangat besar. Keesokan harinya Wonka dan teman-temannya pun akhirnya membuka toko coklat mereka di galeri tersebut. Toko itu dipenuhi coklat berbentuk bunga dan pohon yang sangat indah. Semua pengunjung di sini sangat suka, tapi tiba-tiba banyak pengunjung yang mengalami hal aneh usai mengkonsumsi coklat buatan Wonka. Rambut mereka berubah menjadi warna-warni hingga seorang anak perempuan tumbuh kumis. Di saat Wonka mencicipi coklatnya itu, Wonka sadar kalau coklatnya ini telah di sini diracuni oleh orang. Dan mereka pun membakar toko coklat milik Wonka itu. Setelah situasi kembali tenang, Abakus berkata kalau semua ini pasti ulah kartelnya. Wonka pun putus asa. Selain bisnisnya hancur, ibunya juga tidak kunjung muncul sesuai janjinya dahulu. Beberapa saat kemudian, 3 kartel coklat datang menemui Wonka yang sedang sendirian. Swaggart mengaku kalau dia pun menyuruhnya untuk melihat semuanya. Swaggart kemudian menawarkan sekepok uang dan teman-temannya, termasuk hutang Noodle, asalkan Wonka bersedia pergi dari kota ini dan jangan pernah membuat coklat lagi. Swaggart kemudian memesan tiket kapal untuk Wonka meninggalkan kota ini malam ini juga. Wonka pun sadar hanya itulah satu-satunya harapan untuk melunasi hutang teman-temannya. Wonka terpaksa mengikuti kemauan kartel coklat itu. Wonka mengemasi barang-barangnya lalu kemudian pergi menuju dermaga. Di sana kartel coklat dan kepala polisi sudah menunggunya. Swaggart kemudian menjabat tangan Wonka dengan sangat keras. Wonka menaiki kapal itu pun mulai berlayar. Dan saat sedang duduk di atas kapal, Lumpa datang menghampiri Wonka. Lumpa mengatakan kalau hutang Wonka kepadanya tinggallah 1 toples coklat lagi. Namun Wonka menjawab kalau dia sudah berjanji dia tidak akan membuat coklat lagi. Lumpa pun menyuruhnya untuk jangan menyerah dan melawan para kartel yang semena-mena itu karena dia ingin hutang teman-temannya lunas. Wonka lalu melihat jabat tangan Swaggart, ada huruf A yang dikelilingi tulisan-tulisan aneh. Wonka teringat kalau Noodle juga mempunyai cincin yang sama seperti itu. Wonka pun sadar kalau Noodle dalam bahaya. Wonka meminta kapten untuk putar balik kapal, namun dia tidak menemukan siapapun dalam kemudi kapal. Dan di sini dia pun ada beberapa bom yang siap meledak, dan dia pun bersiap untuk melarikan diri. Dan dari jauh setelah melihat kapal meledak, Swaggart kemudian memberikan semuanya sebagai imbalan. Keesokan harinya Scrappy di sini mengumpulkan semua pekerja. Dia memberitahu perjanjian uang dan untuk menghancurkan semua teman-temannya. Hutang Abakus, Benz, dan juga yang lainnya pun tidak lunas, dan mereka pun kemungkinan tidak bebas. Dan ternyata tidak dengan Noodle. Di sini
kalau uang yang diberikannya bukan untuk membebaskan Noodle melainkan untuk menahan Noodle di tempat ini selamanya. Scrappy lalu mengurung Noodle ke dalam kurungan. Tiba-tiba Wonka muncul di jendela kurungan bersama teman-temannya untuk menyelamatkan Noodle. Di sini, Wonka berencana untuk mengambil buku hijau dan untuk menggunakannya sebagai bukti kalau kartel coklat telah melakukan tindak kejahatan. Abagus mengatakan kalau buku itu ada di dalam ruangan bawah tanah. Tidak sembarang orang yang bisa masuk ke dalam sana. Dan di sini dia pun memiliki ide, dan keesokan harinya Noodle memasukkan permen mint ke dalam saku kepala pastur, dan mereka mencuri jerapah di dalam kebun binatang lalu melepaskannya di dalam gereja. Jerapah itu langsung mengejar kepala pastur karena dia mengantongi permen. Dan kepala pastur menghubungi layanan telepon yang ternyata dia menghubungkannya dengan Larry yang berpura-pura sebagai petugas kebun binatang. Abagus dan yang lainnya pun kemudian datang ke dalam gereja. Dan begitu masuk, Wonka menyelinap ke dalamnya. Wonka pun masuk dan menuju ke ruang bawah tanah. Coklat itu dimakan di ruang rahasia membuatnya pingsan. Berita tentang kekacauan di dalam gereja akhirnya sampai di telinga Snugwald. Dia langsung menelpon pastor, dan meskipun pastor mengatakan semua baik-baik saja, namun dia pun merasa curiga. Dia bergegas pergi menuju gereja. Dan di dalam ruangan bawah tanah, setelah sekian lama mencari, akhirnya Wonka dan juga Noodle menemukan buku hijau. Dan ketika kartel coklat datang ke sini, Wonka lalu bertanya, kenapa Snugwald menyakiti Noodle? Bukannya Noodle adalah anggota keluarga Snugwald karena Noodle memiliki cincin yang sama? Mendengar hal itu, Snugwald pun akhirnya berkata jujur kalau Noodle adalah anak dari kakak kandungnya yang sudah meninggal. Dahulu kala, ibu Noodle meminta untuk dirinya merawat, tapi sadar kalau Noodle akan menjadi pewaris tata keluarganya karena kakaknya sudah meninggal. Dan Snugwald malah justru menaruhnya di tempat laundry. Snugwald pun memberitahu ibu Noodle yang bernama Dorothy kalau Noodle sudah meninggal. Dan ketika kartel itu lalu memaksa Wonka dan Noodle masuk ke tempat penyimpanan coklat, mereka bertiga menenggelamkannya di tempat itu. Dan sebelum kartel coklat itu pergi, Wonka meminta tolongnya untuk memberikan setoples coklat untuk memberikan semuanya agar hutangnya lunas. Mereka bertiga pun pergi, namun tanpa sepengetahuan Wonka, ketiga kartel coklat itu di sini malah memakan coklat tersebut. Di dalam tempat penyimpanan coklat, cairan coklat muncul dari segala penjuru. Wonka putus asa, dan di sini dia pun masuk ke dalam cairan coklat yang semakin banyak. Mereka langsung melihat kartel dari balik kaca yang ada di atas. Wonka dan Noodle pasrah karena mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tanpa disangka, Lumpa datang. Dia sangat marah karena satu toples coklat miliknya tengah dimakan habis. Lumpa langsung menuju ke bawah tanah dan mengeluarkan coklat yang menenggelamkan Wonka. Wonka dan Noodle akhirnya berhasil diselamatkan. Di luar, kartel coklat bertemu dengan kepala polisi dan anak buahnya. Tiba-tiba saja dari dalam gereja, Wonka dan Noodle keluar dan membawa buku hijau. Noodle memberikan buku tersebut. Available pun terkejut melihat catatan kejahatan yang dilakukan oleh kartel coklat. Kepala polisi berusaha untuk mengambil buku itu, namun Available menolak menyerahkannya karena nama kepala polisi itu pun terjatuh di dalam buku itu. Di saat kartel berniat kabur, tiba-tiba tubuh mereka melayang. Ternyata coklat yang barusan mereka makan adalah coklat melayang. Snugwald mengatakan kalau mereka mempunyai banyak cadangan coklat
untuk menyewa pengacara dan menyewa para hakim. Wonka kemudian memberikan aba-aba kepada Noodle. Ternyata Wonka pun membuat cadangan coklat milik kartel coklat itu keluar melalui air mancur. Wonka membagikan coklat itu kepada semua orang secara gratis. Melihat semua orang bergembira mendapatkan coklat itu, Wonka mengambil kotak coklat peninggalan dari ibunya. Dia menemukan secari kertas yang berisikan jawaban bahan rahasia coklat paling enak di dunia. Di situ tertulis kalau coklat akan terasa sangat enak kalau kita menikmatinya dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan Wonka melihat bayangan ibunya di tengah-tengah kerumunan orang. Wonka pun langsung membagikan coklatnya kepada teman-teman yang lain juga. Wonka berkata kalau rasa coklat buatan ibunya itu masih sama seperti dulu, paling enak di dunia. Wonka kemudian memberitahu Noodle kalau sebelumnya di sini Lottie yang bekerja, dia pun sedang mencari orang yang memiliki nama Dorothy, ibu Noodle. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan tempat ibu Noodle itu. Wonka lalu mengantarnya ke perpustakaan tempat Dorothy bekerja. Akhirnya Noodle pun bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Dan Wonka mendatanginya dan dia tidak akan meninggalkan Wonka sampai dia membayar hutangnya. Wonka lalu memberikan toples coklat dan di sini dia memberitahu dan dia pun akhirnya Wonka menawarkan untuk bekerja dengannya. Wonka berencana membuat pabrik coklat. Dia membutuhkan mandor pabrik agar seluruh dunia bisa merasakan coklat buatannya. Di sini dia pun langsung menerima tawaran. Di tempat lain, polisi mendatangi tempat laundry milik Scrappy. Scrappy dan Fletcher langsung meminum butir racun yang dia masukkan ke dalam Wonka sebelumnya. Namun polisi tetap menangkap mereka karena rambut dan wajah mereka menjadi warna-warni. Dan filmnya pun selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.